Sebenarnya kita mudah saja menganggap, menyimpulkan apa yang disampaikan Rizik Syihab ini betul-betul itu sebuah fitnahan. Karena orang yang diomongkan, orang yang difitnah itu, orang yang dikatain-katain akan mengobok-ngobok nasabnya Wali Songo, mengobok-ngobok nasabnya Sultan Hasanuddin. Ini dari mana kata-kata semacam itu? Ini jelas fitnah. Terus kata-kata yang dianggap mengobok-ngobok, kata-kata itu dalam bentuk yang bagaimana? Ini kan sebenarnya kalau bukan nasab Ba'alwi yang mau diobok, bukan nasab para habaib yang mau diobok, saudara. Akan tetapi nasab Wali Songo, termasuk nasab Sultan Hasanuddin, mereka ingin obok-obok, saudara. Dan ini berbahaya. Para Tubagus, para ratu tidak boleh diam. Semua keturunan daripada Kesultanan Banten tidak boleh diam. Kalau Imam Ubaidillah jadi fitnah, berarti yang difitnah bukan habaib aja, bukan Ba'alwi aja, Sultan Hasanuddin difitnah juga, saudara. Saya mau tanya, memfitnah Sultan Hasanuddin kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Dan apa yang dilakukan Rizik Syihab ini memang sudah provokasi, itu sudah hasutan yang sangat berbahaya dan ini tidak bisa dibiarkan. Ini tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah dilakukan Habib Mundur. Tidak jauh beda, yaitu mengajak umat, memprovokasi untuk tidak membiarkan orang-orang yang ingin meluruskan nasab ini. Ini tentu sangat ironis, sangat meresahkan. Dan kami sangat berharap dari pihak aparat, dari pihak keamanan, dari pihak kepolisian, ini tentu harus mengambil sikap, harus mengambil tindakan. Kalau memang kata-kata Rizik Syihab ini memang betul-betul berisi provokasi, memang terbukti jelas itu sebuah provokasi, tolong ini ditindak tegas. Jangan dibiarkan. Karena korbannya adalah umat, korbannya adalah masyarakat, korbannya adalah keutuhan NKRI ini. Ini sangat dipertaruhkan. Karena bagaimanapun kami juga sangat berharap dari pecinta ulama Nusantara ini bisa melaporkan tindakan Rizik Syihab ini. Karena ini sudah merupakan provokasi, fitnahan yang sangat berbahaya sekali. Tidak jauh beda dengan Habib Mundur yang diucapkannya kemarin. Tentu dari sikap Habib Rizik ini dan sikap Habib-Habib lainnya, Habib Mundur dan Habib-Habib lainnya, semoga ini bisa membukakan kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang sampai sekarang masih tampak sekali fanatik Buddha. Semoga mereka dibukakan hatinya. Apakah orang-orang semacam ini, orang-orang yang bersikap semacam ini, orang-orang yang mengumbar kata-kata fitnah kepada saudaranya muslim sendiri, layakkah mereka ini dianggap sebagai cucu Nabi? Pantaskah mereka ini sebagai dzurriyyah Nabi? Kalau kita mengutip kata-kata dari Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang perilaku sikap Habib Rizik akhir-akhir ini yang sangat kontroversial, yang sangat tentu ini membuat resah umat, terutama apa yang dilakukan kemarin yaitu dengan acara ziarah kubro yang ternyata yang terjadi adalah hasutan, isinya adalah fitnah kubro, hasutan kubro. Ini sangat ironis sekali, seorang yang katanya dikenal sebagai dzurriyyah Nabi, yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi ternyata dalam acara ziarah pun sampai teganya melakukan fitnahan, mengumbar fitnah, mengumbar kata-kata yang berisi hasutan, provokasi, adu domba dan sebagainya. Dan tentu kita sangat mengkhawatirkan langkah Habib Rizik yang katanya akan mengadakan tablik akbar di Madura. Nah, ini juga tentu
sangat mengkhawatirkan, sangat meresahkan dengan ketika kita sudah melihat fakta apa yang sudah disampaikannya kemarin ketika ziarah kubro di Banten tersebut. Tentu kita sangat berharap melihat fakta-fakta semacam ini yang ternyata apa yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab ini ternyata isi ceramahnya tidak mengajak umat untuk lebih memahami tentang ajaran-ajaran agama Islam, tidak mengajak umat untuk lebih tahu bagaimana cara kita menghormati orang lain, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menjadi muslim yang baik, muslimin muslimat yang baik. Tidak mengajarkan seperti itu, tapi justru yang ada membuat umat ini menjadi gaduh, membuat resah. Membuat umat yang diceramai Habib Rizik ini, membuat mereka jadi timbul rasa kebencian. Timbul marah kepada saudaranya sendiri. Sekarang ini ada orang-orang tidak bertanggung jawab, mau obok-obok nasab Wali Songo, saudara. Sekali lagi saya mau sampaikan, bukan nasab Ba'alwi yang mau diobok, bukan nasab para habaib yang mau diobok, saudara. Akan tetapi nasab Wali Songo, termasuk nasab Sultan Hasanuddin, mereka ingin obok-obok, saudara. Dan ini berbahaya. Para tubagus, para ratu tidak boleh diam. Semua keturunan daripada Kesultanan Banten tidak boleh diam. Karena saudara, urusan nasab daripada Sultan Hasanuddin ini nasab mulia, nasab suci, nasab murni, nggak boleh sembarangan diobok-obok oleh siapapun, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Kalau ada yang mengatakan Ba'alwi baru sekarang aja nih ngaku-ngakuin kesultanan, bohong. Itu fitnah yang ingin mengadu domba anak keturunan kesultanan dengan para habaib dari kalangan Ba'alwi, saudara. Maka itu saya mau tanya semua di sini, fitnah semacam ini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Kalau Imam Ubaidillah menjadi fitnah, berarti yang difitnah bukan habaib aja, bukan Ba'alwi aja, Sultan Hasanuddin difitnah juga, saudara. Saya mau tanya, memfitnah Sultan Hasanuddin kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Tidak ada satupun pernyataan resmi dari Robitoh yang mengatakan asmatkan bukan Ba'alwi, asmatkan bukan Duriyah, asmatkan bukan turun Nabi. Tidak ada, sudah. Kalau ada yang bicara begitu, dia bohong, dia fitnah, dia ingin mengadu domba antara Tubagus dengan Ba'alwi, antara Habib dengan Habib, Kiai dengan Kiai, dan ini tidak boleh kita biarkan. Betul? Takbir. Semua siap bersatu, siap berjuang, siap bersaudara, siap lawan pegang nasab, siap lawan pemecah belah umat. Takbir. Siap tegakkan keadilan, siap lawan kezaliman. Padahal sudah jelas orang-orang yang difitnah Habib Rizik itu justru mereka adalah orang-orang yang selama ini sama sekali tidak pernah mengumbar kata-kata rasis, kata-kata fitnah. Kita bisa melihat buktinya. Sebenarnya kita mudah saja menganggap, menyimpulkan apa yang disampaikan Rizik Syihab ini betul-betul itu sebuah fitnahan. Karena orang yang diomongkan, orang yang difitnah itu, orang yang dikatain akan mengobok-ngobok nasabnya Wali Songo, mengobok-ngobok nasabnya Sultan Hasanuddin. Ini dari mana kata-kata semacam itu? Ini jelas fitnah. Terus kata-kata yang dianggap mengobok-ngobok, kata-kata itu dalam bentuk yang bagaimana? Ini kan sebenarnya kalau muhibinnya si Rizik Syihab ini mau berkaca, mau merenung sejenak, mau melihat dengan fakta dan realita, saya yakin mereka pasti tidak akan percaya dari apa yang diomongkan oleh si Rizik Syihab ini. Dan apa yang dilakukan Rizik Syihab ini memang sudah provokasi, itu sudah hasutan yang sangat berbahaya dan ini tidak bisa dibiarkan. Ini tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah dilakukan Habib Mundur. Tidak jauh beda, yaitu mengajak umat, memprovokasi untuk tidak membiarkan orang-orang yang ingin meluruskan nasab ini. Ini tentu sangat ironis, sangat meresahkan. Dan kami sangat berharap dari pihak aparat, dari pihak keamanan, dari pihak kepolisian, ini tentu harus mengambil sikap, harus mengambil tindakan. Kalau memang kata-kata
Rizik Syihab ini memang betul-betul berisi provokasi, memang terbukti jelas itu sebuah provokasi. Tolong ini ditindak tegas. Jangan dibiarkan. Karena korbannya adalah umat, korbannya adalah masyarakat, korbannya adalah keutuhan NKRI ini. Ini sangat dipertaruhkan. Karena bagaimanapun Rizik Syihab ini masih banyak sekali pengikutnya. Ini sangat berbahaya. Dan kebanyakan pengikutnya itu adalah mereka fanatik buta. Jadi yang terjadi nanti, yang ada di masyarakat itu adalah salah paham. Kalau orang-orang semacam ini yang punya pengikut besar, tidak mengontrol ucapannya, seenaknya ngomong, mengumbar fitnah, mengumbar kata-kata yang berbau provokasi, hasutan, adu domba. Kalau ini tidak dihentikan, kalau ini dibiarkan, maka ini sangat berbahaya sekali untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, tentu kita sangat berharap dari pihak aparat, dari pihak kepolisian bisa mengambil tindakan tegas. Kalau memang apa yang disampaikan itu memang sudah jelas-jelas itu sebuah hasutan berbau provokasi. Kalau misalkan dia mengatakan seseorang itu tidak berdasar apa-apa, misalkan mengatakan bahwa orang yang meragukan nasab itu dianggap telah mengobok-ngobok nasabnya Wali Songo, itu sudah jelas tidak terbukti. Kalau itu sudah jelas merupakan fitnah, ini tentu bisa diperkarakan, ini tentu bisa ditindaklanjuti lebih jauh. Ini tentu bisa diperkarakan. Dan tentu kami sangat berharap terutama dari yang sekarang ini sudah banyak mengambil tindakan yang tegas langkah-langkahnya, yaitu dari kumpulan pengacara yang terdiri dari pecinta ulama Nusantara. Ini kami juga sangat berharap dari pecinta ulama Nusantara ini bisa melaporkan tindakan Rizik Syihab ini. Karena ini sudah merupakan provokasi fitnahan yang sangat berbahaya sekali. Tidak jauh beda dengan Habib Mundur yang diucapkannya kemarin. Ya, kami tentu semua sangat berharap itu semua. Dan tentunya sikap-sikap yang ditampakkan oleh Rizik Syihab ini, tentu ini semakin menunjukkan, semakin membukakan hati kita semua bahwa Habib Rizik Syihab atau Rizik Syihab ini dan Habib-Habib lainnya semakin menunjukkan kalau mereka memang betul-betul bukan cucu Nabi, bukan dzurriyyah Nabi. Inilah termasuk hikmah yang sangat besar dari apa yang ditunjukkan oleh Rizik Syihab ini. Semakin dia menunjukkan kepanikannya, semakin dia menunjukkan kemarahannya, semakin dia ingin sekali diakui, semakin dia menunjukkan itu, maka itu semakin tampak jelas. Itu justru akan semakin menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan Allah betul-betul menunjukkan, membukakan itu semua. Mungkin ini cara Allah untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa mereka memang betul-betul dzurriyyah Nabi. Tentu dari sikap Habib Rizik ini dan sikap Habib-Habib lainnya, Habib Mundur dan Habib-Habib lainnya, semoga ini bisa membukakan kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang sampai sekarang masih tampak sekali fanatik buta. Semoga mereka dibukakan hatinya. Apakah orang-orang semacam ini, orang-orang yang bersikap semacam ini, orang-orang yang mengumbar kata-kata fitnah pada saudaranya muslim sendiri, apakah orang-orang semacam ini yang mengumbar kata-kata provokasi, hasutan, adu domba, layakkah mereka ini dianggap sebagai cucu Nabi? Pantaskah mereka ini sebagai dzurriyyah Nabi? Kalau kita mengutip kata-kata dari Gus Bahak yang mengutip dari kitab Al-Barzanji bahwa baginda Nabi itu dijaga nasabnya dari leluhurnya, itu dijaga sekali dari perilaku kemaksiatan, dari perilaku kekafiran, itu dijaga sehingga agar umat ini mengenal baginda Nabi betul-betul manusia yang patut untuk dicontoh seluruh umat di dunia ini. Adalah manusia yang betul-betul layak dicontoh. Jadi ketika baginda Nabi itu dijaga leluhurnya, maka secara otomatis para dzurriyyahnya, cucu-cucunya pasti dijaga. Itu pasti dijaga.
pasti dijaga, mereka pasti menunjukkan kelakuan-kelakuan yang akhlakul karimah, yang mencerminkan akhlak Rasulullah, pasti itu sudah. Itu pasti sudah jelas. Tapi kalau kita melihat fakta-fakta realita, apa yang dilakukan mereka yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi ini, yang dianggap sebagai cucu Nabi, yaitu kalangan dari Ba'alawi ini, kita sudah melihat faktanya. Masih layakkah mereka ini dianggap sebagai dzurriyyah Nabi? Tentu Allah tidak mungkin bahwa seorang dzurriyyah Nabi, cucu Nabi, ditampakkan perilakunya semacam ini. Jelas ini sangat tidak mungkin sekali. Dan ini Allah telah menunjukkan siapa mereka yang sebenarnya. Kalau mereka memang bukan cucu Nabi, bukan dzurriyyah Nabi. Dari perilaku-perilaku yang sudah semakin ditampakkan, semakin jelas. Saya kira cukup sekian dari apa yang sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat dan tentunya ini bisa membukakan hati para muhibbin-muhibbin yang masih diliputi dengan fanatik buta. Dan tentu ini bisa membukakan hati kita semua bahwa siapa sebenarnya para habaib, siapa sebenarnya Habib Rizik Syihab ini. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.